Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang dilempari sepatu menggunakan sebuah meriam oleh beberapa wanita yang dipimpin oleh Marni dan suaminya yang bernama Tony. Setelah pria tersebut tumbang tak berdaya, Tony pun lantas mulai menghipnotis pria tersebut agar merasakan kebahagiaan. Dan setelah pria tersebut terlihat bahagia, Tony pun lantas menembak cingur pria tersebut sampai tewas. Suatu malam di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria pengantar barang sedang menuju ke suatu tempat. Sesampainya pria tersebut di tempat tujuan, terlihat dari atap sebuah gedung, sekelompok wanita yang sedang mengatur sebuah rencana untuk mengambil semua isi dari truk tersebut yang mereka duga merupakan produk sepatu mahal dari perusahaan Tony. Lalu salah satu wanita yang bernama Becca mengambil sebuah panahan dan langsung menyerang pria pengantar barang tersebut sampai tewas. Setelah itu, mereka semua lantas menggeledah mobil tersebut dan alangkah kesalnya mereka semua. Ternyata isi dari mobil tersebut hanyalah mie instan saja. Menyadari bahwa mereka salah target, Becca pun langsung mengajak salah satu anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat dua orang anak buah dari Tony melaporkan bahwa sistem marketing produk sepatu wanita milik Tony membuahkan hasil yang sangat baik. Mereka pun menyarankan agar Tony membuat sebuah produk baru agar bisa lebih menguasai pasaran fashion dunia. Mendengar hal tersebut, Tony langsung memerintahkan anak buahnya tersebut untuk mencari putrinya yang telah kabur dari rumah. Dan setelah mereka berdua berhasil menemukan putri Tony, Tony baru akan bersedia membicarakan tentang desain produk terbaru untuk perusahaannya tersebut. Mendengar hal itu, anak buah Tony pun mengatakan, "Oke bos." Di sebuah restoran terlihat putri Tony yang bernama Jennifer sedang makan malam bersama seorang pria bernama Ken. Di sini Ken mulai bercerita tentang restoran milik keluarganya yang telah terbakar oleh seseorang hingga menewaskan kedua orang tuanya. Setelah selesai bercerita, Ken dan Jennifer pun mulai merencanakan untuk kabur dari restoran tersebut tanpa harus membayar. Dirasa keadaan mulai aman, mereka berdua pun lantas meminum sebuah obat pemicu adrenalin dan langsung kabur dari restoran tersebut. Pemilik restoran yang melihat mereka kabur langsung mengejarnya. Namun sial, ternyata Ken telah mempersiapkan sebuah pemukul baseball di dekat tempat sampah. Dan setelah Jennifer sudah siap merekam, Ken pun langsung menyerang pemilik restoran tersebut sampai tumbang. Setelah dirasa cukup, Jennifer pun lantas mengganti sepatunya dengan produk sepatu milik ayahnya, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat Becca dan anak buahnya yang bernama Audrey sedang menghilangkan barang bukti dengan cara membuang mobil mie instan tadi ke sebuah danau. Namun sayang, karena mobilnya terlalu besar, alhasil mobil tersebut hanya tenggelam di bagian depannya saja. Melihat hal tersebut, karena nggak mau ribet, Becca pun bodoh amat dan langsung pergi dari tempat tersebut. Sesampainya Jennifer dan Ken di kafe milik Ken, terlihat Jennifer memesan sebuah minuman asoy pada bartender di situ. Lalu salah satu teman Ken meminta bantuan pada Ken untuk mengajari beberapa karyawan baru dalam membuat sup. Alhasil Ken pun langsung beranjak menuju ke dapur. Tidak selang berapa lama, terlihat Audrey dan Becca datang ke kafe milik Ken dan langsung masuk ke sebuah ruangan khusus. Jennifer yang melihat hal tersebut langsung mengikuti mereka berdua. Ternyata di dalam ruangan tersebut, semua anak buah Becca sedang asik santuy-santuy. Jennifer pun mulai menyapa mereka semua. Terlihat di sini Jennifer sangat akrab dengan Becca dan anak buahnya. Bahkan salah satu anak buah Becca sempat memberikan sebuah narkocoy yang langsung dilahap oleh Jennifer saat itu juga. Alhasil Jennifer pun langsung tumbang. Melihat hal tersebut, Becca pun langsung memanggil Ken untuk segera membawa Jennifer pergi dari tempat tersebut. Di dalam ruangan pribadi milik Ken, Jennifer yang baru sadar dan melihat Ken sedang memandangi sepatu miliknya, lantas bertanya, "Ada apa, Ken?"
Ken pun mengatakan bahwa ia masih merasa bingung mengapa sepatu dari perusahaan ayah Jennifer mampu mempengaruhi banyak orang untuk membelinya. Jennifer pun lantas mengatakan seluruh rahasia dari strategi ayahnya dalam memasarkan produknya tersebut. Setelah itu, Jennifer lantas meminta Ken untuk memotretnya menggunakan kamera jadul miliknya. Dan setelah puas dipotret, mereka berdua pun langsung beranjak menuju ke kafe, lalu duduk bersama dengan Becca dan anak buahnya. Setelah beberapa saat mengobrol, Ken lantas kembali ke dapur untuk membantu karyawannya menyiapkan makanan. Di sini, beberapa anak buah dari Becca mengatakan pada Jennifer bahwa mereka telah dituduh oleh seorang pria bernama Matt telah menghabiskan bir dan merusak motornya. Maka dari itu, sekarang Becca harus bertarung melawan Matt di ring kafe tersebut. Tidak selang berapa lama, terdengar Matt mulai memanggil Becca untuk segera naik ke atas ring. Alhasil, pertarungan Becca melawan Matt pun dimulai. Setelah beberapa saat bertarung, Becca yang memang merupakan wanita tangguh, akhirnya mampu menghabisi Matt dengan cukup mudah. Becca yang ternyata tidak sadar telah membuat Matt tewas, langsung menyuruh salah satu anak buahnya bersama Ken dan bartender yang bernama Stu untuk membakar jenazah Matt, lalu menyemburkannya ke dalam danau. Pagi harinya di sebuah rumah mewah, terlihat dua orang anak buah Tony yang bernama Rick dan Chad sedang berbincang-bincang. Di sini Rick mengatakan bahwa telah tersebar sebuah rumor bahwa Chad telah bercocok tanam dengan istri Tony dan ART-nya sekaligus. Mendengar hal tersebut, Chad pun mengatakan bahwa ia tidak melakukannya, dikarenakan ia merupakan anak buah Tony yang sangat setia. Rick pun lantas mengatakan bahwa jika Chad berani mengkhianati Tony, maka Tony pasti akan menjadikan Chad sebagai aktor utama dalam pembuatan iklan untuk produk Tony selanjutnya. Nah, di sini akhirnya kita tahu, ternyata adegan di awal kisah tadi merupakan adegan iklan yang dilakukan oleh salah satu anak buah Tony yang telah berkhianat. Di sebuah ruangan milik Marnie, terlihat Marnie sedang berbicara dengan iblis penghuni cermin. Di sini, iblis tersebut mengatakan pada Marnie agar Marnie segera mencari truk pembawa mie instan yang telah hilang. Dikarenakan di dalam truk tersebut sebenarnya terdapat sebuah emas yang bernilai miliaran rupiah. Iblis itu pun meminta agar Marnie segera menghabisi siapa saja yang terlibat dalam menghilangnya truk tersebut. Mendengar hal tersebut, Marnie pun mengatakan, "Baiklah." Di sebuah jalanan, terlihat Jennifer teringat perkataan Ken saat di restoran mengenai keluarganya yang telah dihabisi oleh seseorang yang sangat kejam. Sesampainya Jennifer di rumahnya, Rick lantas meminta Jennifer untuk segera masuk ke dalam rumah, dikarenakan ayahnya sudah lama mencarinya. Di dalam rumah, saat Chad dan Marnie sedang mengobrol, Marnie yang melihat Jennifer datang langsung menyuruh Jennifer untuk mandi. Setelah selesai mandi, Marnie lantas memberikan Jennifer semangkuk sereal sembari mencoba memberikan sedikit nasihat untuk Jennifer. Namun Jennifer yang mendengar nasihat tersebut langsung menyuruh ibunya untuk segera pergi dari hadapannya, dikarenakan ia sangat membenci ibunya. Mendengar hal itu, Marnie pun langsung beranjak pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, terlihat Jennifer mulai merayap di sebuah lorong sempit yang terhubung langsung dengan lukisan besar yang ada di dinding. Di tempat tersebut, Jennifer melihat ibunya sedang akan menghabisi salah satu karyawan yang berhubungan dengan menghilangnya truk mie instan yang berisi emas miliknya. Setelah beberapa saat mengomel pada karyawannya tersebut, Marnie pun langsung menembakkan senjatanya kepada karyawannya tersebut sampai tewas. Selepas Jennifer melihat aksi ibunya tersebut, terlihat Jennifer merasa sedikit bingung. Tidak selang berapa lama, ayah Jennifer masuk ke kamar Jennifer dan mengajak Jennifer untuk berbicara tentang hal yang sangat penting di meja makan. Pagi harinya di tempat lain, terlihat Ken bersama dengan Becca sedang berencana untuk merampok sebuah truk yang mereka duga sedang membawa TV layar datar yang sangat banyak. Di sini, Ken menyuruh Becca dan anak buahnya untuk mengambil semua TV tersebut. Lalu, Ken akan menjualnya kepada seorang pengumpul barang elektronik kenalannya dan hasilnya akan ia bagi rata. Mendengar hal tersebut, Becca pun mengatakan, "Oke bro." Sedangkan di sebuah kafe, terlihat Jennifer memesan sebuah minuman, lalu beranjak menuju ke toilet untuk membungkus ponselnya, lalu menaruh ponsel tersebut di dalam sebuah kloset. Setelah itu, Jennifer pun langsung segera pergi dari kafe tersebut. Sesampainya Jennifer di sebuah basement, ia menyuruh supirnya untuk memakai gelang miliknya, dan menyuruh supir tersebut untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan ia langsung segera masuk ke kafe milik Ken. Di dalam kafe, Jennifer lantas menyuruh Ken untuk memakai pakaian rapi dan langsung membawa Ken ke sebuah pesta yang diadakan oleh Tony. Di tengah perjalanan,
Jennifer meminta kembali gelangnya pada supirnya. Di sini, Jennifer mengatakan pada Ken bahwa gelang tersebut merupakan sebuah alat pelacak yang harus dipakai oleh mereka berdua. Sesampainya mereka berdua di rumah Tony, mereka pun terlebih dahulu dicek apakah mereka memakai gelang pelacak atau tidak. Dikarenakan jika tidak memakai gelang pelacak, maka mereka berdua tidak akan diperbolehkan untuk masuk. Setelah diperiksa, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Terlihat banyak sekali orang-orang yang berperilaku aneh di tempat tersebut. Sesampainya di sebuah meja bar, Jennifer kembali meminta gelang pelacak yang dipakai oleh Ken, lalu menaruhnya di kantong salah satu pelayan di tempat tersebut. Setelah itu, Jennifer lantas mengajak Ken menuju ke sebuah ruang studio milik ayahnya. Di sini, Jennifer pun mengatakan bahwa ayahnya mampu mendengar dan melacak siapa saja yang ada di dunia ini, hanya jika orang tersebut memegang ataupun berdekatan dengan ponsel yang tersambung dengan internet. Tidak selang berapa lama, Jennifer yang mendengar Tony dan beberapa model iklannya masuk ke dalam studio, langsung mengajak Ken untuk bersembunyi. Terlihat Tony mulai menghipnotis semua modelnya lalu memberikan mereka semua masing-masing sebuah senjata agar bisa digunakan untuk saling menembak satu sama lain. Dan setelah kamera sudah siap merekam, Tony pun lantas memberikan perintah untuk menembak. Alhasil mereka semua pun akhirnya tewas dengan sangat teratur. Oh ya guys, saya tidak bisa menayangkan adegan ini dikarenakan para model semuanya tidak memakai busana sama sekali. Jadi gua nggak mau kena dolar kuning gitu ya kan. Oke, lanjut. Setelah Tony keluar studio, Ken yang terlihat sangat terkejut melihat kejadian tersebut mulai sedikit ditenangkan oleh Jennifer. Namun, Ken yang merasa ketakutan memutuskan untuk ingin segera pulang saja. Di tempat lain, terlihat Becca dan anak buahnya telah bersiap untuk menyerang seorang supir truk yang diduga membawa TV layar datar yang sangat banyak. Alhasil, salah satu anak buah Becca pun langsung menembakkan anak panah beberapa kali ke arah supir truk tersebut sampai tewas. Lalu, Becca pun menyuruh anak buahnya untuk segera menggeledah truk tersebut. Sedangkan di rumah Tony, Ken yang ingin pulang malah diajak oleh Jennifer menuju ke sebuah tempat rahasia untuk melihat ibunya yang ternyata sedang akan menghabisi Rick. Dikarenakan ia sangat mencurigai Rick telah terlibat dalam kasus menghilangnya truk mie instan miliknya. Dan setelah Marnie mendapatkan dorongan spiritual dari iblis yang ada di cerminnya, ia pun langsung menyerang Rick sampai tewas. Ken yang semakin ketakutan melihat semua itu, langsung memohon pada Jennifer untuk segera membawanya pulang ke kafe. Sesampainya di kafe, terlihat Becca dan anak buahnya telah berhasil mendapatkan TV layar datar yang sangat banyak. Ken yang masih dalam keadaan syok, terus mengoceh tidak jelas. Sedangkan Becca dan kawan-kawan mengatakan bahwa malam ini mereka akan merampok sebuah supermarket. Mendengar hal tersebut, Jennifer pun meminta agar mereka mengajaknya juga. Alhasil, Ken, Jennifer, Becca, dan anak buahnya pun langsung beranjak menuju ke supermarket. Sesampainya mereka semua di depan supermarket, Becca pun langsung beraksi dengan langsung menyerang security yang ada di situ sampai tewas. Melihat hal tersebut, Jennifer, Ken, dan anak buah Becca pun langsung segera menyusul Becca untuk memulai aksinya. Terlihat mereka semua dengan perasaan bahagia mulai mengambil semua dagangan yang ada di supermarket tersebut. Di sisi lain, salah satu anak buah Becca terlihat membuka helmnya, padahal di tempat tersebut sangat banyak kamera CCTV. Singkat cerita, esok harinya terlihat mereka semua kembali berkumpul di kafe milik Ken. Di sini, Ken mengatakan pada Becca bahwa ia telah melacak sebuah rumah yang memiliki perhiasan seharga $1 juta. Ken pun berniat agar mereka segera menyusun rencana untuk mengambil perhiasan tersebut. Mendengar hal itu, Becca pun mengatakan bahwa ia tidak tertarik untuk merampok rumah, dikarenakan ia tidak ingin jika harus menghabisi anak kecil ataupun wanita yang tinggal di rumah tersebut. Setelah itu, Becca pun langsung beranjak menghampiri Jennifer. Di sini, Becca mengatakan bahwa ia dan anak buahnya sempat mengalami hal yang sangat lucu, yaitu saat ia dan anak buahnya merampok sebuah truk berisi mie instan. Mendengar hal tersebut, sontak Becca pun sangat terkejut. Becca yang telah mengetahui bahwa truk tersebutlah yang sedang dicari oleh ibunya, lantas bertanya, di manakah truk tersebut berada? Becca pun mengatakan bahwa setelah ia memusnahkan alat pelacaknya, ia langsung membuang truk tersebut di sebuah rawa. Jennifer pun meminta agar Becca bersedia mengantarnya ke tempat truk tersebut berada, dikarenakan ia sangat ingin berfoto dengan truk tersebut. Alhasil, Becca pun langsung mengajak Jennifer ke rawa yang dimaksud. Sesampainya di rawa, Becca pun langsung segera memfoto Jennifer beberapa kali tepat di belakang truk mie instan tersebut berada.
Setelah selesai, BK pun langsung pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Jennifer yang melihat ada emas di balik bungkus mie instan terlihat sangat bahagia. Singkat cerita, di suatu malam, Jennifer yang sedang menuju ke kamar Ken melihat Ken yang sedang asik bercocok tanam dengan BK. Jennifer yang patah hati pun langsung segera berlari pergi dari kafe tersebut. Sesampainya Jennifer di rumah, Jennifer yang sedang patah hati malah melihat ibunya yang sedang bercocok tanam dengan anak buah ayahnya yang bernama Chad. Terlihat Jennifer pun semakin merasa sangat sedih. Setelah selesai bercocok tanam, Marnie dan Chad pun merencanakan untuk mengambil semua kekayaan milik Tony, lalu segera pergi menuju ke Jepang. Pagi harinya, terlihat Tony, Marnie, dan Jennifer sedang diwawancarai oleh beberapa wartawan mengenai produk sepatu milik Tony yang telah berhasil menguasai pasaran dunia. Setelah itu, Jennifer yang masih terlihat sedih kembali menangis sembari mengingat saat ia mengatakan pada Ken bahwa ia hanya menggantungkan kebahagiaannya kepada Ken saja. Tidak selang berapa lama, seorang bartender bernama Bob menghampiri Jennifer. Jennifer pun lantas meminta agar Bob bersedia beradu cingur dengannya sembari Jennifer melakukan live streaming. Terlihat Ken yang melihat live streaming Jennifer tersebut merasa sangat sedih dan menyesal. Malam harinya, Jennifer kembali mendatangi kafe lalu menantang BK untuk bertarung dalam keadaan tanpa busana dan hanya menggunakan sepatu hak tinggi yang diisolasi di kaki mereka masing-masing. Lalu siapa saja yang kalah dalam pertarungan tersebut tidak lagi boleh mendatangi kafe milik Ken. Awalnya BK menolak dikarenakan ia tidak ingin melukai Jennifer. Namun setelah Jennifer terus memaksanya, alhasil BK pun menyetujui tantangan Jennifer tersebut. Sebelum bertarung, Jennifer meminta agar BK bersedia bercocok tanam dengan dirinya sekali saja, dikarenakan hal itu bisa membuat pertarungan nanti tidak akan menimbulkan sebuah dendam. Mendengar hal tersebut, BK pun mengiyakan permintaan Jennifer tersebut. Alhasil mereka pun lantas menuju ke sebuah ruangan milik BK. Namun bukannya bercocok tanam, Jennifer malah justru langsung menghipnotis BK dengan mengatakan bahwa BK harus melakukan penewasan diri. Alhasil, BK pun tewas dengan sangat menyedihkan. Keesokan harinya, terlihat Jennifer menemui ayahnya dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui semua rahasia pekerjaan dari ayahnya yang selalu menghipnotis dan menghabisi semua model iklan agar mendapatkan hasil iklan yang luar biasa. Tony pun mengatakan bahwa hal tersebut ia lakukan semata-mata hanya untuk bisa membahagiakan keluarga. Dan sementara Tony sedang mengoceh, Jennifer pun mulai mengambil sampel suara ayahnya tersebut, lalu menyambungkannya dengan jaringan internet yang dapat membuat seluruh pelanggan sepatu ayahnya yang menggunakan ponsel langsung tewas secara serentak. Begitu pula dengan Tony sendiri, yang juga harus tewas karena ia sedang dekat dengan pusat jaringan internet miliknya. Setelah ayahnya tewas, Jennifer pun lantas mengunggah video meninggalnya Tony ke media sosial miliknya. Setelah itu, Jennifer pun lantas menuju ke ruangan ibunya, lalu mengatakan bahwa sebenarnya Chad-lah yang telah mencuri truk mie instan milik ibunya. Mendengar hal tersebut, Marnie pun lantas menyuruh Jennifer untuk memanggil Chad ke ruangannya agar ia bisa segera menghabisi Chad. Jennifer pun langsung memanggil Chad dan membawanya masuk ke ruangan Marnie. Sesampainya di ruangan Marnie, Marnie pun langsung menyerang Chad sampai tewas. Setelah itu, Jennifer pun langsung mengantar ibunya menuju ke rawa untuk mengambil emas miliknya. Sesampainya di rawa, Marnie pun langsung mengambil emas miliknya tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Jennifer yang melihat hal tersebut langsung mengambil salah satu emas lalu melemparkannya ke rawa. Marnie yang melihat hal itu langsung berusaha menangkap emas tersebut. Namun sial, Marnie malah justru terpleset jatuh ke dalam rawa sampai tewas. Pagi harinya terlihat Ken sedang melihat live streaming Jennifer yang mengatakan terima kasih kepada semua orang. Setelah itu, ia pun lantas menembakkan senjatanya ke arah cingurnya sampai tewas. Terlihat, Ken merasa sangat sedih melihat hal tersebut. Malam harinya, Ken yang masih terus menangis di kamarnya, tiba-tiba didatangi oleh Jennifer yang ternyata masih hidup.
Jennifer mengatakan bahwa live streaming tadi merupakan visual effect yang ia buat di studio milik ayahnya. Dan ia merasa sangat senang, dikarenakan ia kini sangat yakin bahwa Ken merupakan satu-satunya orang yang sangat menyayanginya. Jennifer pun lantas menyuruh Ken untuk segera bersiap-siap untuk ikut bersamanya ke Jepang malam ini juga. Dan perjalanan mereka berdua ke Jepang pun mengakhiri semua kisah ini. Terima kasih ya guys. Oke. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.